Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita telah dapat melaksanakan Ramadan sebanyak 20 hari. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah teman kita nanti di waktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami hormati, pertama-tama mari kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita, aktivitas kita dimasukkan oleh Allah sebagai ibadah yang ikhlas, ibadah yang insya Allah sebagai pembantu kita nanti di waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita, insya Allah semua nikmat itu nanti akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya marilah kita sering memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita nanti waktu kita bertemu dengan Allah dengan memperbanyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat bin salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan, contoh di dalam kehidupan kita, dan dia adalah sebagai uswatun hasanah, dan kita akan selamat dunia akhirat selama kita berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang saya hormati, pada sore hari yang ke-29 puasa ini, yang alhamdulillah mudah-mudahan kita sehat-sehat semua, dan pada kesempatan ini santapan Ramadan atau santapan rohani kita judulnya adalah sedekah zakat merupakan gambaran dari kesempurnaan sholat dan puasa kita. Jadi sedekah atau zakat merupakan cerminan dari kesempurnaan sholat dan puasa kita. Pemirsa yang kami hormati, di dalam kehidupan kita ini kita selalu diberi oleh Allah nikmat, rezeki, dan semua itu nanti akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu adalah merupakan suatu amanah yang dipikukan oleh Allah kepada kita. Dan amanah itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di waktu kita berhisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami yang miskin ini ya Allah? Kalau orang kaya mungkin banyak yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sebagai amanah yang telah dititipkan oleh Allah kepada mereka. Kalau kami yang miskin ini, apa kami yang nanti yang akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Makan aja susah, pakaian tidak ada, dan kami ini serba kekurangan. Jadi apa yang akan kami pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Di waktu itu Rasulullah tersenyum dan Rasulullah menjawab, "Hai sahabatku, pernahkah engkau minum seteguk air? Atau pernahkah haus?" "Pernah ya Rasulullah." "Dan pernahkah engkau meminum seteguk air atau setetes air?" "Pernah ya Rasulullah." "Setetes air yang engkau minum itu
itu adalah merupakan nikmat Allah dan melepaskan dahaga di waktu kamu haus, maka setetes air yang kamu minum itu nanti akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kamu minum air yang setetes itu atau seteguk itu setelah dahaga kamu habis atau tidak terasa lagi? Nah, untuk apa air itu kamu minum? Apakah untuk beramal kepada Allah atau untuk ibadah-ibadah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi pemirsa yang kami hormati, bahwa nikmat Allah itu sekecil apapun akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, kembali kita kepada judul, yaitu sedekah atau zakat merupakan atau cerminan dari kesempurnaan sholat dan puasa kita. Di dalam Al-Quran, Allah telah menggambarkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita, setiap dia memerintahkan sholat, selalu sholat itu diiringi dengan zakat atau menyuruh kita berinfak atas rezeki yang diberikan kepada kita. Kemudian, apabila kita berpuasa pula pada bulan Ramadan, untuk kesempurnaan bulan Ramadan kita itu, maka di akhir Ramadan kita disuruh membayar zakat fitrah. Jadi sholat baru dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna apabila setelah kita melakukan sholat itu kita wujudkan kesempurnaan sholat itu dengan hubungan kita dengan masyarakat atau manusia lain dengan berbuat baik, berinfak dan bersedekah. Jadi Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, yuqimus sholata. Jadi yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ada juga aqimus sholah wa atuz zakah. Di dalam ayat ini, yang pertama Allah memerintahkan kita sholat. Kemudian setiap sholat, setelah ayat sholat yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, selalu diiringi oleh zakat atau infak. Jadi infak atau infak itu ada hubungannya dengan sholat, kemudian zakat juga ada hubungannya dengan sholat. Kemudian di dalam surah Al-Kautsar, Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu karena Tuhan kamu atau karena Tuhan engkau. Setelah kamu sholat benar-benar karena Tuhan engkau, maka Allah memerintahkan kepada kita wanhar, berkorbanlah. Kemudian berkorban untuk manusia atau untuk saudara-saudara kamu. Jadi berkorban di sini boleh aja sedekah, boleh aja infak, boleh aja yang arti di sini wanhar itu adalah mengalirkan darah korban kita di waktu hari raya Idul Adha. Tapi ada juga yang menerjemahkan wanhar itu adalah pengorbanan untuk saudara-saudara kita yang berhubungan dengan kesosialan sesama kita. Jadi Allah menyuruh kita melakukan sholat sebenar-benarnya karena Dia atau karena Allah. Kemudian Allah itu baru menganggap sholat kita itu sempurna, atau Allah itu baru mengatakan sholat kita itu sempurna apabila sholat, hasil daripada sholat kita itu kita wujudkan dengan berkorban kepada manusia lain atau sesama manusia. Kemudian di ayat lain, dirikanlah sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah sholat kamu lakukan, membuktikan sholat kamu itu benar-benar kamu dirikan karena saya, maka rezeki yang telah kami berikan kepada kamu, nafkahkan.
Jadi sholat selalu berhubungan dengan zakat atau infak atau nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat kemudian bayar zakat. Aqimus sholat, mendirikan sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Nah, jadi sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Kapan hubungan kita, sholat kita itu baru dianggap sempurna oleh Allah? Apabila kita telah melakukan zakat atau kita membagikan rezeki yang telah direzekikan atau diberikan oleh Allah kepada kita. Kita infakkan nikmat-nikmat yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita infakkan kepada manusia-manusia atau kepada saudara-saudara kita sebagai sosial kita hidup bermasyarakat. Makanya sedekah zakat itu adalah merupakan kesempurnaan sholat yang telah kita lakukan. Jadi Allah itu baru dianggap sholat kita itu sempurna sebelum kita mempraktekkan pengorbanan kita dengan manusia lain. Jadi sholat ini adalah merupakan hablum minallah, sedangkan zakat, kemudian sedekah atau infak itu adalah hablum minannas. Kapan sholat, kapan puasa kita itu baru sempurna? Apabila sempurna hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah, kemudian zakat, infak, sedekah itu adalah hablum minannas. Jadi ibadah kita itu baru dianggap sempurna oleh Allah apabila hubungan kita dengan Allah bagus, dengan manusia juga bagus. Itulah hablum minallah wa hablum minannas. Pemirsa yang kami hormati, sholat, puasa, sedekah adalah merupakan ibadah sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu adalah merupakan suatu ibadah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah diberi nikmat oleh Allah kepada kita. Kita lakukan ibadah, kita hambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat. Kemudian juga puasa juga seperti itu sebagai syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita wujudkan syukur kita itu dengan berpuasa pada bulan Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kemudian sedekah juga seperti itu. Sedekah juga merupakan suatu ibadah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita diberi nikmat oleh Allah, maka kita bersyukur kepada Allah untuk membagi-bagikan nikmat itu sebagai sosial kita, sesama kita manusia, teman, saudara, dan lain-lainnya. Jadi di dalam kehidupan kita ini, Allah itu benar-benar menyuruh kita supaya menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmatnya. Jadi di dalam kehidupan kita ini, yang diminta oleh Allah adalah yang pertama adalah pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa memimpin diri kita ini dengan akal yang sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di sini Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika benar-benar kamu pandai mensyukuri nikmat saya, la azidannakum, niscaya nikmat saya itu akan saya tambah. Tetapi apabila kamu kufur dengan nikmat yang telah saya titipkan kepada kamu, inna azabi lasyadid, ingat sesungguhnya azab saya adalah benar-benar syadid, kemudian benar-benar ditimpakan kepada kita rasa sakit yang tidak pernah kita bayangkan di dalam kehidupan kita.
Di sini ada dua kata, yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah kufur. Jadi kata syukur itu sama dengan syakur, kemudian kufur. Jadi ada dua kata di sini, yang pertama syakur, yang kedua adalah kufur. Apa arti daripada syakur? Syakur itu artinya membuka. Kalau kufur artinya menutup. Nah, jadi setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, apabila kita buka nikmat yang diberikan oleh Allah itu, maka kita buka nikmat itu, maka Allah nanti akan membuka atau menambah rezekinya lebih banyak daripada apa yang kita buka tersebut. Jadi membuka di sini, setelah kita menerima nikmat dari Allah, kita menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu ada nikmat orang yang ada sama kita. Atau ada rezeki orang sama nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian nikmat yang diberikan Allah itu tidak kita kunci atau tidak kita tutup dan kita buka. Nah, sehingga nikmat itu kita buka apabila ada orang yang membutuhkan rezeki dari kita, maka nikmat yang diberikan Allah itu kita buka dan kita berikan kepada orang dan kita infak pula. Berarti kita telah membuka rezeki Allah itu, bahwa rezeki yang ada sama kita itu ada rezeki orang sama kita. Jadi kita bukalah rezeki itu untuk sedikit kita sisihkan untuk orang lain. Apabila kita sisihkan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita itu, kita buka untuk orang lain rezeki kita itu, maka disitulah Allah akan menambah dan membuka rezeki kita itu akan berlipat ganda. Kemudian apabila rezeki atau nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu kita udah masukkan ke dalam saku atau kita masukkan ke dalam dompet, maka rezeki itu tetap kita buka apabila ada orang yang membutuhkannya. Kita buka dompet kita buka saku kita, atau udah kita kunci di dalam almari. Rezeki itu apabila ada orang membutuhkan kita buka. Nah, kita senang untuk membuka rezeki yang diberikan Allah itu, bahwa di dalamnya ada rezeki orang. Maka kita buka lah. Untuk apa kita buka rezeki ini? Untuk kita berikan orang. Kita mengharapkan bahwa Allah akan menambah rezeki berlipat ganda, karena rezeki yang diberikan Allah itu kita buka untuk orang lain. Jangan kita tutup. Nah, itu namanya syakur. Kemudian lawan daripada syakur ini adalah kufur. Kufur adalah menutup nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bahwa kita mengatakan bahwa nikmat itu adalah milik saya. Tidak ada orang lain atau rezeki orang lain di dalamnya. Jadi setelah kita terima langsung kita tutup dan kita tidak mau bersedekah, tidak kita mau membukanya. Kalau tidak kita mau bersedekah lagi daripada rezeki yang diberikan Allah kepada kita, berarti nikmat itu langsung kita kunci, nikmat itu langsung kita tutup atau kufur, maka nikmat itu tidak akan dibalas atau dibuka oleh Allah lebih banyak lagi untuk kita. Jadi syakur dengan kufur ini adalah suatu hal yang berlawanan. Jadi syakur ini milik orang yang dermawan, yang selalu membuka rezekinya untuk orang lain. Dia mengharapkan Allah membuka rezekinya lebih banyak pada dia. Kemudian kufur adalah sifat daripada orang bakhil atau orang zalim, karena nikmat yang dititipkan oleh Allah kepadanya tidak mau membukanya, sehingga Allah akan membalasnya dengan suatu hal yang syadid atau balasan yang sangat pedih sekali. Jadi pemirsa yang kami hormati, mari kita menjadi orang-orang yang senang membuka rezeki Allah yang dititipkan kepada kita untuk kita infakkan lagi. Kemudian jangan sekali-kali kita mengunci, menutup pintu daripada rezeki Allah itu, kita tutup untuk memberikan kepada orang lain. Maka siapa yang tidak mau membuka rezeki yang diberikan Allah sebagai syukurnya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan balas Allah yang sangat pedih sekali. Jadi Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu
anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Nah, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah oleh kamu dari rezeki yang kami berikan kepada kamu. Jadi Allah menyuruh kita itu berinfak dengan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Membuka rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu kita buka, kita berikan kepada orang sebahagiannya. Karena itulah sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum nanti datang suatu hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli di waktu itu. Kemudian tidak ada lagi persaudaraan pada hari itu. Kemudian tidak ada lagi kita mendapatkan atau memberikan syafaat kepada siapapun. Kemudian di ujung ayatnya, wal kafiruna humuz zalimun. Wal kafiruna ini adalah orang-orang yang menutupi rezeki Allah yang telah dititipkannya kepadanya. Humuz zalimun. Orang itu adalah orang yang zolim. Jadi orang yang menutupi rezeki yang diberikan Allah, tidak mau menginfakkan rezekinya kepada orang lain, kepada siapapun yang membutuhkan, maka orang itu adalah wal kafiruna humuz zalimun. Berarti orang itu adalah orang yang menutupi rezekinya itu dan dia termasuk orang-orang yang zolim. Pemirsa yang kami hormati, di dalam berinfak ini juga termasuk harta. Jadi yang berinfak itu, yang kita infak itu harta, kemudian sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak yang kita praktekkan sebagai syukur kita kepada Allah itu adalah merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada kita, kita infakkan yang sebanyak-banyaknya atau sekemampuan kita, bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita pemurah untuk menginfakkannya itu adalah merupakan suatu cerminan kesempurnaan sholat kita, cerminan kesempurnaan puasa kita. Karena di ujung daripada sholat, Allah selalu menuntut kita untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah. Di ujung daripada puasa kita disuruh untuk berzakat. Jadi sholat hubungan dengan Allah, sedangkan zakat, kemudian infak, sedekah adalah hubungan dengan manusia. Puasa adalah ibadah hubungan kita dengan Allah, hamba yang Allah, sedangkan zakat, fitrah, itu adalah hubungan kita dengan manusia. Kapan sholat itu dianggap sempurna oleh Allah? Kapan puasa kita itu dianggap sempurna oleh Allah? Dan kedua ini adalah hubungan kita dengan Allah, yaitu hablum minan nas. Apabila hablum minan nas kita sempurna pula. Jadi akhir daripada sholat kita, untuk menggambarkan daripada kesempurnaan sholat kita, disuruh berzakat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Kemudian akhir daripada puasa kita, untuk supaya sempurna, disuruh kita membayar zakat fitrah. Zakat, kemudian zakat fitrah, sedekah di bulan Ramadan ini merupakan suatu pelajaran yang luar biasa untuk mendidik kita menjadi manusia-manusia yang dermawan. Kemudian semua itu adalah sedekah, sholat, puasa, itu juga merupakan suatu zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita sholat, setiap kita berzakat, setiap kita bersedekah atau berpuasa, itu tandanya kita ingat kepada Allah, membuktikan kita itu selalu ingat kepada Allah, dan kita wujudkan dengan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan, disunatkan oleh Allah kepada kita. Itu merupakan suatu syukur. Syukur kita itu adalah merupakan berupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami hormati, kemudian syukur atau zikir kita kepada Allah itu adalah merupakan suatu wujud
syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita wujudkan di dalam kehidupan kita dengan bersedekah, dengan memperbanyak amal sholat kita, dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir itu ada 3 macam. Jadi zikir itu ada 3 macam. Yang pertama adalah zikir li sholah. Zikir ingat kita itu adalah untuk sholat. Jadi zikir kita itu yang pertama adalah zikir li sholah. Nah, zikir itu adalah di dalam sholat. Zikir yang kita lakukan di dalam sholat ini merupakan suatu ada syarat, ada rukun. Zikir untuk sholat ini kita harus berwudu, melakukan sholat dan mempunyai rukun. Jadi apabila zikir li sholat ini tidak berwudu, tidak kita ruku, tidak sujud, maka zikir kita ini tidak sah. Nah, jadi aqimis sholat li zikrillah. Dirikanlah sholat olehmu. Sholat yang kamu dirikan itu adalah untuk ingat, sebagai ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan zikir li sholat. Yang kedua adalah zikir li tazkiyah. Nah, zikir ingat kepada Allah untuk membersihkan hati kita. Nah, di dalam Al-Quran ayat surah Ar-Ra'du, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hatinya itu tenang karena ingat kepada Allah, karena dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah olehmu bahwa mengingat Allah itu, zikir kepada Allah itu adalah menenangkan hati. Jadi yang kedua adalah disebut zikir li tazkiyah. Jadi zikir li tazkiyah ini tidak perlu kita berwudu. Nah, kalau berhadas boleh saja. Yang penting kita itu selalu menyebut nama Allah. Sembarang yang apa yang kita inginkan, nama-nama Allah itu ada 99. Sesuai dengan kebutuhan kita, sebutlah nama Allah itu dengan selalu. Itu dinamakan zikir li tazkiyah. Untuk menenangkan hati kita. Istighfar, subhanallah, walhamdulillah. Kemudian nama Allah, dan seterusnya. Itu dinamakan zikir li tazkiyah. Zikir itu gunanya adalah untuk membersihkan hati kita. Yang terakhir adalah zikir li tafkir. Zikir li tafkir. Zikir untuk memikirkan keesaan Allah, untuk memikirkan ciptaan Allah. Kemudian setelah kita pikir ciptaan Allah itu akan menambah keimanan terhadap kita. Jadi zikir itu untuk litafkir, untuk berpikir. Di dalam surah surah Al-Maidah, tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi orang-orang yang mengingat Allah itu qiyamau, di waktu dia berdiri, wa qu'uda, di waktu dia duduk, dan di waktu dia berbaring. Orang yang selalu ingat kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu memikirkan ciptaan-ciptaan Allah di langit dan di bumi. Jadi apabila kita tidak mau menjadi orang yang selalu mengingat Allah, baik di waktu kita berdiri maupun di waktu duduk, waktu berbaring. Di dalam ayat ini Allah menyuruh kita selalu ingat kepadanya di waktu kita berdiri, di waktu kita duduk, dan di waktu kita berbaring. Kalau kita tidak mau mengingat Allah atau kita mengingkari kita berzikir kepada Allah di waktu kita berdiri atau duduk, di waktu kita berbaring,
Allah marah. Allah tidak ridho. Karena kalau kamu benar-benar tidak mau mengingat saya di waktu berdiri, di waktu kamu duduk, di waktu kamu tidur atau berbaring, cobalah kamu cari alam ini selain alam saya ini. Kenapa? Karena hidup kamu itu selalu membutuhkan berdiri. Kamu tidak bisa keluar daripada berdiri, tidak bisa keluar daripada duduk, tidak bisa keluar daripada berbaring. Ketiga-tiga ini adalah keadaan yang selalu kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini. Maka Allah selalu menyuruh kita mengingatnya di waktu kita berdiri, di waktu kita duduk, di waktu kita berbaring. Kita tidak bisa keluar daripada tiga hal ini. Jadi marilah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syukur kita, bahwa syukur itu adalah merupakan suatu kebutuhan kita di dalam mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu bisa kita wujudkan dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dan syukur itu juga bisa kita lakukan dengan sholat, puasa, dan bersedekah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, marilah kita introspeksi diri kita di akhir bulan Ramadan ini. Apa kita sudah memperbanyak syukur kita kepada Allah? Apakah kita sudah banyak berzikir kepada Allah? Dengan selalu kita mengintrospeksi diri kita, insya Allah kita akan selalu menjadi manusia-manusia, atau di akhir bulan Ramadan ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mensyukuri nikmat Allah, bersedekah di akhir-akhir bulan Ramadan ini, dan berzikir di malam-malam bulan Ramadan. Maka insya Allah kita akan mendapatkan hamba-hamba Allah yang muttaqun atau yang muttaqin, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, membimbing kita kepada hal-hal yang diridhoinya. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Selamat berbuka, selamat puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita pergunakan malam ini adalah malam yang terakhir mungkin sholat tarawih. Mari kita benar-benar kita hayati, kita tangisi diri kita, apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang muttaqun, atau kita itu dimasukkan kepada hambanya yang tidak berdosa, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh Allah dari ibunya tanpa ada dosa. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.